Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Hikmah Balilo. Saya adalah guru kelas di Mis Al-Hikmah PPPI Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025 program studi PGMI di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Hari ini, Selasa, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial tentang proses pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gerak, baca doa masuk kelas. Allahumma inni bismillahirrahmanirrahim wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Maju jalan. Muhammad Jidni Mutia Naila Miza Nabila Unia. Kita nyanyi bersama dulu lagu nasional Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Zaman dulu tidak ada perempuan yang bisa bekerja seperti sekarang, bahkan tidak ada yang sekolah. Nah, sejak ada pergerakan dari Ibu Kita Kartini, laki-laki. Jadi dulu masa penjajahan hanya laki-laki yang sekolah. Jadi kalau tidak ada pergerakan wanita, mungkin kita juga sama, kita tidak bisa belajar. Jadi Ibu Kita Kartini harus kita kenal jasanya. Hari ini kita akan belajar
ya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak, untuk mempelajari proses pencernaan, guru akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ini adalah namanya pembelajaran diferensiasi. Satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya saat awal tahun kalian kan mengisi angket. Ini kelompoknya berdasarkan apa yang kalian isi pada saat itu. Nanti yang audio ini melakukan pembelajaran di kelas ini, kelas 5. Untuk audio apa yang dilakukan? Yang audio kita melihat video pembelajaran. Untuk yang visual membaca buku cetak. Nah, untuk yang diferensiasi membuat peraga. Anak-anak, kalian kelompok visual, audio visual, melihat video ini, disimak baik-baik. Kemudian kalau perlu catat ya catat. Selamat menyaksikan. Materi halaman 10. Halaman 10 nanti dibaca, dipelajari sampai halaman 13. Ayo membaca. Ya. Nah, selain membaca yang ini, membaca buku cetak ini, di buku ASS juga ada. Nah, yang mau buku AS kalau yang enggak ya cukup. Terus nanti kita sampean mengerjakan kuis, jumlahnya ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengutamakan dan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat
yang visual membaca di perpustakaan, dan yang kinestetik membuat peraga. Sekarang tampilkan di depan kelas untuk yang audio menyanyi lagu pencernaan. Bagaimana yang audio? Angkat tangan. Oke. Ya. Kemudian setelah menyanyi, lanjut yang visual menjawab pertanyaan, soal, kuis, dan terakhir untuk yang kinestetik menjelaskan peraga. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan untuk yang audio. Yang lain didengarkan bersama ya. Bisa dimulai. Kita lanjutkan untuk kelompok visual. Ya, maju ke depan sini. Coba saja. Nanti ini akan ada soal bergantian jawab A, B, atau C. Ya, maju. Organ yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Bukannya hati ya? Kita coba ya. Oh betul, kerongkongan. Kemudian hati berfungsi untuk mencintai. Apa ya? Silakan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses pencernaan manusia. Ayo, Aden. Mulut, makanan dimunyah oleh gigi. Pencernaan mekanis. Ludah, mengandung enzim amilase yang membantu mencernakan yang pencernaan kimia. Dua, kerongkongan
maupun dari mulut ke lambung. Makanan didorong dengan gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. 3. Lambung. Mengolah makanan secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim. Usus halus. Tempat penyerapan zat gizi dari makanan dibantu oleh enzim dari pankreas dan cairan enzim dan zat gizi akan diserap oleh pembuluh darah. 5. Usus besar menyerap air dari sisa makanan membentuk sisa makanan menjadi feses. 6. Anus tempat buang hasil dari tubuh. Mari tepuk tangan untuk kelompok. Yang pertama, ketika kita makan, organ yang pertama apa? Kemudian apa? Kemudian? 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 Besar, diakhiri tip. Yang kedua, sembelit. Konstipasi. Dibaca tidak. Sulit buang air besar disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga lalu menjadi gerak. Paham ya ini? Kalau bahasa Jawanya apa ya? Ya. Sebabnya bisa karena sudah terasa ingin buang air besar tapi ditahan. Tahan, airnya semakin mengeras. Kemudian bisa juga karena kurangnya minum air putih. Ya, Bapak. Yang ketiga, diare. Dibaca diare. Yang ketiga, diare. Kalau diare, BAB-nya itu cair. Berbeda dengan sembelit. Nah, kalau yang diare disebabkan oleh kuman. Misalnya, kita makan makanan yang sudah dihidangi lalat. Nah, itu kan ada kumannya. Jadi masuk mulut, kemudian menyebabkan diare. Ada yang pernah mengalami salah satu dari gangguan ini? Diare benar. Sembelit benar. Nah, ini penyakitnya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi agar tidak terjadi hal ini? Yang pertama, betul sekali. Makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas sehari. Tapi minumnya ini minum air putih, bukan soda misalnya, bukan minuman kemasan. Ya. Kemudian konsumsilah makanan bergizi dan seimbang. Makanan bergizi seperti apa? Wortel, tahu, sayur, ikan, brokoli. Empat sehat 5 sempurna. Kemudian menjaga
sebagai zat pembalut tubuh? Yuk, bete. Contohnya daging, ikan, susu, telur. Ya, kalau yang ini namanya protein hewani. Kalau ini tempe tahu, protein nabati. Nah ini ya. Kemudian lemak. Lemak itu terdapat pada daging, kulit hewan, telur, keju, kacang-kacangan, dan susu. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan bagi tubuh. Kemudian vitamin. Vitamin berada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya untuk menjaga sistem pertahanan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kemudian mineral. Mineral ini air ya, air minum. Ini yang tadi makanan sehat, contohnya buah-buahan, semua buah-buahan ya, sayur-sayuran, protein, karbohidrat, minuman sehat. Jadi minuman sehat, air putih, susu, jus buah tanpa gula. Karena kalau kebanyakan gula juga menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Ya. Kemudian ada makanan sehat dan ada makanan tidak sehat. Yang seperti apa? Makanan tidak sehat adalah makanan yang mengandung banyak gula, garam, lemak, dan bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh kita. Makanan ini tidak memberikan nutrisi yang cukup dan bisa membuat tubuh kita cepat lelah, sakit, atau gemuk. Jadi hanya dapat tubuhnya saja, tapi badannya cepat lelah, bahkan sakit. Jadi hari ini kesimpulannya, makanan sehat itu penting untuk tubuh kita agar kita bisa tumbuh dengan kuat dan sehat. Kemudian makanan yang tidak sehat harus dibatasi. Boleh makan tapi jangan berlebihan karena bisa menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian pilihlah makanan yang segar dan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita setiap hari. Guru minta refleksi. Refleksi apa yang akan kamu dapat setelah belajar materi ini. Jadi apa yang kamu lakukan setelah mengetahui proses pencernaan, ambil mengetahui gangguan, kalian mau melakukan apa? Sudah selesai semua refleksinya. Ada yang mau atau boleh guru bacakan? Siapa? Raden. Raden. Setelah belajar proses pencernaan, Raden akan mengonsumsi makanan sehat. Kemudian berhenti mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan minum minuman yang tidak mengandung gula. Ya, tepuk tangan. Kegiatan terakhir pada pembelajaran hari ini adalah mengisi instrumen. Instrumen itu apa? Instrumen itu soal tentang proses pencernaan manusia yang sudah kita pelajari di video, di buku maupun diperagakan oleh teman kita. Silakan dijawab di lembar jawaban masing-masing.
30.